Perkenalkan, nama saya Siti Safata Zahra, NPM 719212756 dari kelas 2018A. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang bab 11 tentang pembahasan pengelolaan aspek pemasaran UMKM dan pengelolaan SDM UMKM dengan subpokok pembahasan. Yang pertama yaitu sasaran pemosisian UMKM, yang kedua bauran pemasaran UMKM, yang ketiga organisasi SDM dan manajemen UMKM. Untuk penjelasan yang pertama di video kali ini yaitu tentang bauran. Bauran, apa sih bauran itu? Bauran pemasaran atau marketing mix adalah kumpulan alat pemasaran teknis yang terkendali, misalnya produk, harga, tempat, dan juga promosi yang dipadukan perusahaan untuk menghasilkan respon yang diinginkannya di pasar sasaran. Selanjutnya, konsep bauran pemasaran terdiri dari 4P, yakni produk, harga, tempat, dan promosi. Dimana itu menurut bauran pemasaran dalam bahasa asing yang digunakan oleh Jerome McCarthy pada tahun 1968. Dan juga ada model 7P, di mana model 7P ini model service marketing mix menurut Boms and Bittner, ditambah dari yang 4P menurut Jerome, ditambah menjadi ada proses, people, dan juga physical evidence. Selanjutnya tentang organisasi SDM. Manajemen sumber daya manusia pada dasarnya merupakan perencanaan, pengembangan, perbaikan, atau evaluasi kinerja karyawan dengan tujuan efektivitas dan bersifat langsung pada semua karyawan. Manajemen SDM tersebut terdiri dari perencanaan, pemilihan atau seleksi, pelatihan dan penilaian, dan juga di mana pelatihan dan penilaian ini terhadap kinerja karyawan yang berkepentingan. Untuk selanjutnya yaitu manajemen UMKM dan koperasi, di mana ada perencanaan atau planning, di mana perencanaan atau planning ini merupakan langkah awal sebuah UMKM atau sebuah koperasi yang akan dijalankan oleh pemiliknya. Jika UMKM dan koperasi yang awalnya mau didirikan harus mempunyai planning terlebih dahulu mau dijalankan seperti apa usaha tersebut. Untuk yang kedua yaitu pengorganisasian atau organizing, di mana sebuah UMKM atau koperasi yang didirikan harus mempunyai susunan organisasi kepegawaian atau karyawannya secara rinci, misalnya dari ketua yang terdiri dari pendiri dan lain sebagainya, dan juga ada manajer dalam hal pemasaran atau marketing, manajer produksi, dan juga manajer lapangan. Seperti itu secara tersusun di organisasi UMKM dan koperasi tersebut. Ada juga pengarahan, expecting, di mana pengarahan ini sangat berarti bagi sebuah karyawan untuk melakukan tugasnya dalam UMKM tersebut atau koperasi tersebut, di mana pengarahan bisa dilakukan oleh jabatan tertinggi dalam sebuah UMKM dan koperasi tersebut, di mana jabatan tersebut yang mempengaruhi mereka bisa menciptakan pengarahan terhadap karyawan di bawahnya agar sesuai dengan tupoksi atau tugas pokok fungsi mereka masing-masing dalam organisasi UMKM dan koperasi tersebut. Misalnya seorang atasan mengarahkan kepada bawahannya yang tergolong dalam bidang pemasaran, di mana atasan tersebut mengarahkan bawahannya untuk melakukan proses pemasaran, di antaranya yaitu melakukan promosi baik secara online maupun offline, di mana
Promosi yang secara offline bisa dilakukan dengan membagikan brosur atau mensosialisasikan UMKM atau koperasi tersebut ke masyarakat sekitar. Jika promosi atau pemasarannya dilakukan secara online, kita bisa memanfaatkan media sosial, di mana sekarang sudah banyak media sosial yang sering digunakan oleh layaknya masyarakat umum, misalnya melalui WhatsApp, Instagram, dan juga bisa kita membuat video promosi dan diupload ke YouTube. Untuk fungsi selanjutnya yaitu koordinasi atau coordinating. Koordinasi ini melibatkan semua subjek yang ada dalam UMKM dan koperasi tersebut, misalnya dari atasan sampai bawahan. Koordinasi ini sangat diperlukan dalam sebuah proses manajemen UMKM dan koperasi, di mana proses koordinasi ini dilakukan demi kelancaran usaha UMKM dan koperasi tersebut. Dengan koordinasi, semua pekerjaan dan semua aktivitas yang ada di dalam organisasi tersebut dapat dijalankan sesuai dengan apa yang mereka rencanakan dalam proses planning yang mereka buat di awal sebelum mereka menjalankan organisasi tersebut. Dengan koordinasi yang tepat, maka akan membuat organisasi tersebut berjalan tanpa adanya hambatan, dan semua apa yang mereka lakukan mulai dari proses produksi, pengemasan, dan juga pemasaran sampai menjualkan produk mereka, semua prosesnya sudah terkoordinir. Untuk selanjutnya, fungsi manajemen UMKM dan koperasi selanjutnya yaitu pengawasan atau controlling, di mana semua proses yang ada dalam manajemen UMKM dan koperasi tersebut berhubungan dengan pengawasan, di mana seorang atasan yang notabene mempunyai hak untuk mengawasi semua bawahannya itu harus melakukan tugasnya untuk mengawasi karyawannya apa sesuai tidaknya mereka bekerja atau melakukan tugas-tugas mereka agar tidak melenceng dari apa yang mereka rencanakan sebelumnya. Misalnya seorang atasan harus mengawasi bawahannya, misal dalam bidang pemasaran, seorang atasan harus mengawasi karyawannya dalam bidang pemasaran. Jangan sampai ada seorang bawahan yang memang tugas pokok fungsinya itu dalam bidang pemasaran, tapi dia melenceng, tidak sesuai dengan apa tugas pokok fungsinya. Dia melakukan hal-hal lain, dia tidak melakukan pemasaran tapi melakukan hal-hal yang lain, tidak sesuai dengan apa yang harus dia kerjakan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan di video kali ini tentang pengelolaan aspek pemasaran UMKM dan pengelolaan SDM UMKM, di mana yang dibahas bauran pemasaran UMKM dan juga manajemen UMKM. Jika ada salah perbuatan dan salah kata dari saya, mohon dimaafkan, saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.